Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qadi bin Farra adalah salah seorang ulama fikih mazhab Hambali. Jadi dalam ini ada yang mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Itu menandakan bahwa ulama kita, baik yang ulama hadis ataupun yang lainnya, juga tidak mempermasalahkan mazhab. Yang dipermasalahkan itu adalah ketika senang pakai mazhab, tak senang keluar dari mazhab. Itu namanya tanaqqul. Itu namanya tatabbu'ur rukhas, yaitu mencari yang lama. Nah, itu namanya tatabbu'ur rukhas. Ini seperti kata Sulaiman Ibn Tarkhan At-Taimi, siapa yang melakukan ini ijtama'a fihi syarru kulluh, akan berkumpul pada dirinya segala keburukan. Segala keburukan. Saudara lama dinya kan hawa kan? Jadi jadilahnya ahlul hawa. Ahlul hawa, bukan ahlul ilm. Makanya bermazhab itu tidak masalah. Tuntunannya memasalahkan sekarang. Ya kita dari dulu cuma biasa bermazhab. Cuman kita dididik untuk tidak fanatis kepada mazhab. Dan kita alhamdulillah menghormati seluruh ulama mazhab. Tetapi kalau ada mereka yang fanatis, ada. Ya kita katakan si fulan fanatis. Ya fanatis seperti Ibnu Suki misalnya dalam Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra, dengan hormat kita kepada ilmunya, tapi beliau sangat fanatis terhadap mazhab Asy'ari, sehingga dia katakan seluruh ulama Syafi'i mesti Asy'ari. Nah, ini yang dijadikan pegangan oleh orang-orang kita hari ini. Maka yang demikian ini tidak benar. Dan kita bisa mendatangkan ribuan atau ratusan bahkan ribuan ulama mazhab Syafi'i, bukannya awak ada ulama gitu. Wa ulama. Tak ada dah. Jadi kita ni bukan ulama. Ulama-ulama besar seperti yang pernah mungkin saya sebutkan seperti Asy-Syafi'iyyuts Tsalis wasy-Syafi'iyyuts Tsani. Al-Bazi, Asy-Syafi'iyyuts Tsani, Syafi'i kedua. Asy-Syafi'iyyuts Abu Hamid Al-Isfirayini. Yang Abu Bakar Al-Baqillani, pembesar Asy'ari sendiri, bila bertemu dengannya mengelak, dia takut sama Abu Ishaq Al-Isfirayini, ulama besar mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia menolak habis-habisan akidah mazhab Asy'ari, dan dia Syafi'i. Jadi ketika Imam As-Suki mengatakan setiap ulama Syafi'i mesti Asy'ari, ini karena fanatismenya yang berlebihan. Bahkan orang sekelas Ibnu Asakir yang juga fanatis tidak berani mengakui itu. Tidak berani mengakui. Bahkan beliau mengatakan sampai akhir abad kelima. Berarti 2 abad setelah Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala, mazhabnya belum laku di dunia Islam, khususnya di Khurasan. Itu tidak masuk sama sekali. Makanya ketika ada beberapa ulama, Muhammad bin Harun Ar-Rayani, kemudian beberapa orang ulama besar hadis dan fikih Syafi'i, mereka pergi ke Mesir. Ketika masuk ke Jami' Amr bin al-As, mereka diusir keluar oleh seorang syekh di sana. Dia bilang, antum ahlul hadis wa hadza masjidul asy'ariyah. Ukhruju. Ini masjidnya orang Asy'ari, kalian orang ahli sunnah, keluar. Jadi waktu itu, jadi memang luar biasa kaum muslimin. Jadi kalau tuan-tuan nengok sekarang orang berapi-api musuh sunnah dengan alasan seperti itu, biasa. Dari dulu sudah ada. Santai saja. Makanya baca insyaAllah. Jadi saya juga sedang mengumpulkan dan sudah banyak terkumpul ulama-ulama besar mazhab Syafi'i, tapi tidak bersetuju dengan akidah Asy'ari pada periode kedua. Ya, periode kedua disepakati orang, cuma periode ketiga terjadi khilaf. Mutaqaddimun Asy'ariyah mengakui, mutaakhirun menolak. Yang dulu sudah mengakui, lalu datang kemudian tidak mengakui. Ala kulli hal, aku tak mengaku, yang penting walau andainya Imam Abul Hasan Asy'ari tidak kembali ke mazhab salaf, ya kita katakan seperti kata Imam Ibnu Hubairah Al-Umrani Al-Yamani,
Dia katakan la natruku aliyan ma'ar rafidah. Kita tidak boleh tinggalkan Ali bersama Rafidah. Li'annana awla minhum bihi. Kita lebih dekat ke Ali daripada mereka karena Ali bukan mazhabnya Rafidah, bukan Syiah. Ali Syiah? Enggak, orang tua aja yang mengaku-ngaku dia sebagai Syiah. Kama annana, kata beliau Ibnu Hubairah ini saking bagusnya dia mazhabnya dua. Hatta anda tahu ya, Asy-Syafi'i ya juga Al-Umrani. Dan disebut juga dengan Al-Hambali. Jadi Asy-Syafi'i Al-Hambali. Artinya orang Syafi'i narik dia juga, orang Hambali narik juga. Berarti dia menarik enggak? Ya karena menarik ini. Jadi dia salah seorang ulama besar di Yaman, mazhab Syafi'i, dan juga dikenal mazhab Hambali pada abad ke-6 atau abad ke-6 Hijriah. Dikatakan kita tidak biarkan Syafi'i bersama Asy'ariyah karena Imam Syafi'i tak pernah berkeyakinan mazhab Asy'ari. Silakan bahas sendirilah tuan-tuan. Saya hanya menemukan banyak. Jadi makanya kalau fanatisme tidak terpuji. Tapi kalau belajar ilmu dengan mazhab, insya Allah terpuji. Jelas tak? Jangan bedakan. Makanya sekelas Imam Subuki dan sekelas Ibnu Asakir juga kena dengan sikap fanatisme ini. Makanya mereka pun ditolak oleh ulama-ulama sekelasnya. Ibnu Asakir ketika menulis kitab Tabyinul Kadhibil Muftari fi ma nusiba ila Abil Hasan al-Asy'ari, dia membela Abul Hasan mati-matian di situ. Cuman judulnya menjelaskan kedustaan para pendusta. Di dalam dia juga itu masalahnya, jangan bilang berdusta. Itu salah gitu. Salah ya. Makanya datang pula Ibnu Mibrad Al-Hambali, Ibnu Abdul Hadi Ad-Dimashqi menulis kitabnya Jam'ud Juyus wal Asakir ala Ibni Asakir, mengumpulkan bala tentara untuk menyerang Ibnu Asakir. Sesuai dengan judulnya, dia kumpulkan ulama-ulama seluruh mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, tidak kurang jumlahnya dari 500 orang ulama mazhab Syafi'i, membuktikan bahwa mereka bukan bermazhab Asy'ari. Kok usah baca-baca Asy'ari sekarang? Karena tuan-tuan, masalahnya diserang orang Asy'ari, itu masalahnya. Iya, karena sekarang orang lagi berebut. Jadi supaya tuan jangan ragu pula. Ini kemana nih ya Ustaz? Enggak. Yang benar adalah Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala, karena awalnya Mu'tazilah, kemudian dia bertemu dengan Ibnu Kullab, berubah. Kemudian bertemu dengan murid-murid Imam Ahmad, akhirnya dia mengikut metode Imam Ahmad yang dikenal dengan Imamu Ahlis Sunnah, yang meninggalkan mazhab ta'wil dan juga mazhab tafwid, apalagi tamtsil. Oleh itu ikhwani fillah kaum muslimin muslimat, kalau yang menolak silakan menolak, kita tanpa. Iya, andainya Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala tidak kembali pada periode ketiga ke sunnah, kita katakan semoga Allah mengampuninya, dan kita tak mesti mengikuti kekeliruannya. Tak mesti mengikuti kekeliruannya. Karena kita bersama kita ada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, antum hebat sekali bisa langsung memahami Al-Quran. Bukan, kan saya dah bilang tadi, guru saya juga mazhabnya Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki gurunya. Bahkan Hanafi. Alhamdulillah guru saya di fikih lengkap. Ada yang Hambali itu yang paling banyak, dan ada Maliki, ada Syafi'i, dan ada Hanafi. Tulislah Dasman Yahya Asy-Syafi'i Al-Hambali Al-Maliki.